pihak fitnah ya, dalam arti fitnah di sini karena dia menuduh bahwa saya itu sudah dicabut kuasanya tanggal 30 tetapi saya melakukan pengunduran diri tanggal 4 Oktober dan itu udah ditepis oleh alat bukti saya. Oleh alat bukti saya yang menyatakan bahwa setelah tanggal 30 September MM dan saya itu masih Oke Bang Fayed, ya. hari ini agendanya apa Bang? Ya, terima kasih rekan-rekan media. Hari ini saya melaporkan mantan klien saya, inisial MM, yang mungkin rekan-rekan media sudah hafal. Laporan sudah diterima oleh pihak SPKT Polda Metro Jaya, LP nomor B5135X 2021 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 16 Oktober 2021. Pasal yang dijerat adalah pasal 311 dan 310 KUHP, fitnah dan pencemaran nama baik dengan ancaman pidananya 4 tahun. Jadi ini saya mau flashback ke belakang ya, terkait kenapa saya bikin pelaporan ini. Ini diduga karena saudara MM ini, mantan klien saya, telah melakukan penyebaran berita bohong. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti dalam penyidikan bisa ditambah dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang ancaman pidananya 10 tahun. Jadi kenapa di sini ada rekan-rekan dari beberapa LBH yang ikut mendampingi saya, karena pernyataan-pernyataan dari mantan klien saya ini sudah melecehkan dan mencemarkan nama baik profesi advokat. Jadi bukan saya pribadi yang telah dilecehkan dan dicemarkan nama baiknya, tapi sudah menyangkut profesi saya sebagai advokat. Makanya ini ada beberapa LBH. Di antaranya ada LBH Gas, ada LBH HAMI, ada LBH IKAMI, Ikatan Advokat Muslim Indonesia, ada LBH PETA, Pembela Tanah Air, dan juga ada LBH Pejabat, Pengacara dan Jawara Bela Umat. Jadi alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang sudah ikut mendukung, mensupport saya untuk melakukan pelaporan ini. Jadi alat bukti yang saya jadikan dalam pelaporan ini adalah bukti preskonnya mantan klien saya itu di Polda Metro Jaya pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Yang dikatakan itu pencemaran itu apa sih Bang yang dikatakan oleh pihak fitnah ya, dalam arti fitnah di sini karena dia menuduh bahwa saya itu sudah dicabut kuasanya tanggal 30 tetapi saya melakukan pengunduran diri tanggal 4 Oktober dan itu udah ditepis oleh alat bukti saya. Oleh alat bukti saya yang menyatakan bahwa setelah tanggal 30 September MM dan saya itu masih berkomunikasi untuk membahas masalah perkara yang sedang ditangani oleh saya. Paham ya? Jadi setelah tanggal 30 September itu masih ada komunikasi antara saya dengan mantan klien saya yang membahas masalah perkara-perkara yang sedang saya pegang. Perkaranya klien saya itu yang lagi saya tangani itu lagi masih dikomunikasikan. Jadi alat bukti itu ada semua dan itu udah membantah pernyataannya dia bahwa dia telah membuat surat pencabutan tanggal 30. Karena sampai sekarang pun saya belum menerima surat pencabutan itu. Paham ya? Jadi itu diindikasikan, diduga bahwa surat itu direkayasa, tanggalnya dimundurkan. Itu aja. Iya Bang, bukti yang mereka tunjukin waktu itu kan dia punya suratnya tuh Bang. Surat pencabutan? Iya. Iya. Mereka nunjukin langsung tuh. Ya paham, makanya tadi kan saya jelaskan bahwa dia mencabut tanggal 30, faktanya
setelah tanggal 30 itu dia masih berkomunikasi sama saya, dan itu nggak membahas masalah pencabutan, tapi membahas masalah perkara yang lagi saya pegang terkait klien saya itu. Tidak seperti itu. Di situ bukti bahwa ada kebohongan tanggal 30 September dia mencabut kuasa terhadap saya. Itu hanya alih-alih dia untuk menutupi terkait pengunduran diri saya. Kalau memang benar dia tanggal 30 mencabut, kenapa nggak dari tanggal 30 dia preskon? Kenapa setelah saya pengunduran diri baru dia preskon bahwa tanggal 30 dia cabut? Itu aja, itu logika orang awam yang berpikir seperti itu. Dan sekarang perhatikan aja, saya ini orang hukum, saya ini advokat, jadi saya sangat-sangat bodoh kalau saya sudah dicabut terus saya kemudian mengundurkan diri preskon ke media. Pasti saya akan ditutup balik sama Malik, kenapa udah dicabut tapi saya melakukan preskon bahwa saya mengundurkan diri. Ini seperti itu. Kenapa saya berani melakukan itu? Karena saya merasa belum pernah dicabut. Dan memang belum ada pencabutan seperti itu. Makanya saya mengundurkan diri, dan itu jauh-jauh hari dari sebelum tanggal 30 saya udah mau mengundurkan diri, tapi ditahan-tahan sama dia dan juga sama anaknya. Pak, buktinya hari ini apa aja Pak dari laporan ini? Ya, buktinya itu ada bukti dari link YouTube waktu dia preskon di Polda Metro pada saat dia setelah diperiksa sebagai pelapor hari Jumat tanggal 8 Oktober itu aja. Selain itu apakah ada dokumen-dokumen lain untuk yang menguatkan Banyak. Pak? Kalau bukti yang kita nanti serahkan ke penyidik banyak sekali. Itu bukti chat antara saya dengan dia dari tanggal 30 sampai tanggal 5 Oktober. Cukup ya. Pak, boleh jelasin nggak Pak, tadi boleh disebutin Pak nomor LP-nya Pak tadi Pak, berapa Pak? Nomor LP-nya nomor .2 LP garis miring B garis miring 5135 garis miring X garis miring 2021 garis miring SPKT garis miring Polda Metro Jaya. Nih, nanti di blur ya alamat sama nomor handphonenya. Ya, oke. Teman-teman wartawan, terima kasih sekali atas kedatangannya. Pada hari ini kita sudah melaporkan di SPKT Polda Metro Jaya. Intinya laporan kami diterima. Jadi kenapa diterima? Karena di situ ada dugaan perbuatan yang ada tindak pidananya. Dengan adanya bukti dan saksi yang sudah kita paparkan pada saat gelar, LP ini sudah diterima. Jadi kita tinggal mengikuti prosesnya. Jadi saat ini kita masuk kepada pasal 310-311. Namun kita terus menekan apabila nanti di pengembangan penyidikan masuk kepada pasal 1 Undang-Undang 46, pasal 15, terus kemudian pasal 14, kemudian juga masuk kepada Undang-Undang ITE yang hukumannya 10 tahun. Jadi ini terus kita penetrasikan. Karena pasal ini tidak mutlak, tapi berdasarkan pengembangan penyidikan ini bisa berkembang lagi. Demikian.